Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-temanku yang mendengarkan podcast di pagi, siang, sore, malam, dan juga subuh. Oke, jadi podcast kali ini kita membahas tentang perbulian. Di sini nggak hanya saya aja yang sharing, tapi kita juga bertiga. Oke, perkenalkan nama saya Mas Perkenalkan. Bor. Saya Mas Fit. Dan juga saya, narasumber utama, Mas Bu. Apaan narasumber apaan aja? Langsung aja kita bahas. Kenapa Jadi kita kemarin dari dokter cinta, kenapa sekarang jadi Kak Seto ini? Iya, kayaknya? tiba-tiba jadi berwibawa gini ngomongnya. Kenapa? Iya, karena saya ini efek puasa saya berusaha menjadi orang yang lebih baik. Menarik. Menarik ya. Oke, langsung aja kita bahas, masih ada hubungan sama yang podcast kemarin tentang masa lalu kita nih. SD, SMP atau SMA. Nah, jadi kita di sini bakal bahas permasalahannya yaitu tentang bully. Bully ini kan bully ini kita temui kan dimanapun dan kapanpun kan. Nah, sekarang juga menjadi keresahan masyarakat, khususnya anak-anak. Kalau bully itu benar-benar nggak bisa dibikin nggak bisa dibikin seru gitu. Nah, dibikin yang kayak ya tidak bisa disepelekan ibaratnya. Oh, disepelekan. Berarti gak ada yang nyambung berarti omongan saya tadi. Tidak ada antum tidak nyambung. Tapi tadi dia ngomong iya aja. Bangke Anda. Awalnya udah berwibawa tapi nyampe tengah-tengah wibawanya hilang sama sekali sih. Wibowo mungkin maksudnya. Kayak nama presiden kita kan Joko Wibowo ini. Widodo. Oh, itu. Kita lanjut ya. Jadi kalau yang masih nggak tahu bully itu apa, bully itu adalah sebuah aktivitas yang dimana dilakukan oleh seseorang guna melukai seseorang lain dengan verbal maupun non verbal. Ini kelihatan banget bacanya sih ya. Dan yang dialami oleh si korban dari bullying itu sendiri itu bisa secara fisik ataupun mental. Paling parah sih mental. Karena kalau memang aku nggak baca, aku serius ini ngomong. Kalau kayak Tokopedia, Tokopedia, Wikipedia ya. Iyalah. Kan saya ini IQ-nya juga tinggi ya. Nah, habis itu kembali ke lagi topik, kalau yang paling parah ini mental, Pak. Kenapa mental? Karena kalau anak udah mentalnya hancur karena bully teman sebayanya, itu paling tragis bisa bunuh diri dia. Banyak sih itu ya, di Indonesia banyak sih kayaknya yang sampai bunuh diri itu. Paling saya akan cari artikel bully juga apa-apa. Silakan Mas Bor sama Mas Fit mau menambahkan apa dulu, silakan boleh. Enggak sih. Kita kenapa Anda jadi Wikipedia beneran ya? Nah, kita ngomong soal sharing nih. Nah, pernah nggak kalian sih merasakan dibully ini? Wah, kalau aku pernah masa SMP. Saya pernah SD, SMP, SMA pernah. Tapi yang paling parah SD, SMP. Ya semuanya parah sih. Sampai kuliah berarti ya? Tuh, kalau kuliah saya dibulinya cuma sama Mas Fit ya. Apaan kok jadi aku? Atau dibulinya sama mantan Anda mungkin ya? Mantan saya sekarang sudah sukses, saya yang belum. Ya makanya kita harus sukses dari ngapain tuh ya? Podcast ini kita harus sukses lah. Kita dari podcast ini harus sukses ya. Oh iyalah. Makanya kembali ke bully, Pak. Kita kalau udah sukses kita bisa beli roket deh nanti kita. Iya, kita mau nambang di bulan. Target kita sudah bisa dikatakan sukses kalau kita udah punya roket satu gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bahasa punya roket buat apa? Ini bahas apa sih? Kita lanjut ke bully ya. Jadi kita mau sharing-sharing dulu nih. Pertama siapa dulu yang mau sharing perihal bully? Seperti apa yang kamu rasain lah ketika itu. Mau waktu SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Aku dulu ya. Boleh, silakan. Jadi, bully ini aku nih nggak dibully sih, tapi termasuk kategori bully. Maksudnya apa nih? Bully game dah. Enggak, aku nih kalau dibully kan cuma dipukulin doang kan. Oh iya. Atau dikucilkan. Tapi kalau aku nih pas SMP itu dipalakin, Pak.
dimintain uang. Waduh. Itu Apa nih termasuk nih? Dipalakin apanya nih? Uang, kan tadi dimintain uang. Enggak, ini berani sumpah, ini beneran terjadi, emang bener-bener nyata sih ini. Ini pengalaman nyata, maksudnya nggak diada-ada lah, gila aja. Ngapain bohong taruh di ini curhatan aja sih. Jadi pas karena gini ya, aku ini kan sekolah pindah-pindah ya, soalnya kan ikutin papaku kerja di mana-mana kan. Jadi ya seperti biasa nih Mas Fu ini kan Mas Fit aksesnya tuh kan, internasional. Iya Mas dia Fit nih maksudnya. salah sendiri menyebut saya. Iya. Silakan. Ya saya aja nggak tahu udah suku mana. Saya berputar-putar seluruh Indonesia ini. Wah, keren. Keren. Bentar lagi Anda mau masuk Afrika berarti ini ya. Ngapain? Amin. Jadi Kenapa gini, enggak? udah lanjutlah. Nah. jadi pas SMP tuh aku kelas 1 tuh masih fine aja ya, apa sekolah masih nyaman. Kelas olimpiade lagi, gila pinter dulu aku. Nah, Keren. Tidak ada efeknya sampai sekarang ini ya. Sekarang sudah pupus. kelas 2, kelas 2, aku keluar tuh gara-gara goblok kali ya. Keluar dari kelas olimpiadenya. Masuk ke kelas terakhir. Apa ini? Terakhir apa ini maksudnya? Kan Penghuni kelas terakhir. kelas 8 tuh dari A sampai I, aku nyampe H. I itu olimpiade. Nah, di kelas 8 ini aku bener-bener, karena aku di kelas olimpiade kan, olimpiade tuh kayak anaknya nggak kenal sama kelas yang lain dulu. Kayak menyendiri. Ya cenderungnya kita di Indonesia ini kalau misalnya kelas olimpiade itu pasti nggak kenal sama teman-teman yang lain ya. Lebih dispesialkan. Kelasku juga dipisah soalnya jauh. Kayak Anda di gunung terus yang lain di kota Iya, gitu. gitu dong. Nah, Yang lain di satu Penyebutannya gedung, saya jelek di banget. sendiri gitu loh. Nah, Oh, di kota itu lain tuh gitu. awalnya tuh aku tuh nggak kenal sama anaknya, kenalan baik. Tapi aku tuh tahu dia tuh aku tahu anaknya baik. Tapi kelakuannya ke orang lain tuh aku tahu kalau dia tuh sebelum malakin aku, dia juga malakin anak lain di kelas lain juga. Nah, yang anak dipalakin ini udah keluar, gak kuat. Terus gak Oh, yang kuat. dipalakin nggak keluar. Yang dipalakin ini udah keluar, gak kuat sekolah. Habis itu kena pelan-pelan dia nyasar aku tuh. Pertama tuh dia cuman, Mas Fit, minjem dong, minjem duit dong, besok ganti gitu kan. Aku kasih pinjem dong, kasihan ya. Aku soalnya awal-awal tuh masih baik, sumpah baik banget anaknya, nggak kelihatan. Terus lama-kelamaan tuh minta. Soalnya aku sadarnya tuh kok nggak diganti-ganti, aku tagih, besok, mulai terus lama-lama tuh ngancem. Iya, ngancem terus itu tuh keterusan sampai apa namanya? Yang ngancem siapa nih? Kamu kan berarti? Ya enggak dong, yang aku kan dipajakin. Iyalah. Loh, kamu kan yang minjemin uangnya kan? Dia yang ngancem aku. Gini loh, kan aku yang dibully, gimana sih Mas Pur nih ya? Sabar. Jadi gini loh, sekarang itu gini loh. Konsep di Indonesia adalah orang yang hutang itu lebih galak daripada orang yang dihutangin. Nah, sering terjadi. Contoh saya biasanya kan kalau di kampus utang sama Mas Fit kan ya. Iya, kita semua nih. Kita semua ini memang sih? ATM berjalannya Mas Fit. Semua beli geprek, beli mie ayam di Mas Fit. Iya. Kalau mau total-totalan tinggal akhir bulan lah. Lanjut ya. Silakan Mas Fit, dilanjut. Kita kan ini orangnya mesti langsung bayar kok kalau urusan perpinjaman duit. Langsung transfer lah pokoknya. Sama. Paling permasalahannya anak-anak pinjam duit ke aku gara-gara nggak bawa cash. Iyalah. Kok tahu? Nih ya dulu nih, Pak udah lanjut ya. Pelan-pelan dia majekin lah ya istilahnya dulu kalau di sini ya, majekin sama malakin gitu ya. Aku dimintain. Ngompasi juga. Iya, ngompasi lah, tahu pokoknya istilah gitu ya. Dipalakin tuh aku. Kelas 2 tuh aku dipalakinnya selama setahun itu ya, aku dipalakin. Kan aku jajan SMP 20.000 ya. Itu tuh kalau aku kasih tahu semua jumlah jajanku mungkin dimintain, tapi aku ngasih tahunya cuma 10.000. Jadi 10.000-nya langsung diambil. Aku nggak dapat jajan sama sekali.
Apalagi kalau uang jajanmu 10 juta gitu ya. Iya makanya Pak. Duh, Iya. kamu nggak tahu habisnya berapa nanti. Kita lihat Kalau terus. sekarang uang jajanmu berapa ya? Aduh nggak perlu disebutkan. Nggak nih Siapa tahu buat para pendengar yang mau minjem uang bisa langsung ke Mas Fit. Mas Fit, ya. Terus ini ya, terus kelas 2 tuh masih masih aku dimintain tiap hari lah 10.000. Jadi aku nggak jajan sama sekali. Yang parah tuh pas kelas 3 bos. Kenapa? Gitu tuh aku tuh awalnya kelas 3 tuh dimintain tiap hari tetap. Terus pulang sekolah tuh aku dimintain lagi 400.000, 200.000 gitu. Anjir. Waduh. Itu tuh tiap 3 hari sekali dia mintain. Gila kan? Yo, kabur lah kalau langsung lihat gitu lah. Ya aku tuh pertama kan aku gak berani ngasih tau papaku kan. Aku juga diancam sama dia soalnya. Teman-temannya dia tuh anak-anak kuliahan gede gila Pak. Anak-anak perguruan lah istilahnya. Oh, Padahal SMP padahal ya. Iya, padahal SMP tapi teman-temannya apa namanya? Tukangnya mungkin maksudnya teman-temannya itu. Maksudnya gimana? Dia punya pegawai orang tuanya atau jadi tukang bangun rumahnya tapi anak kuliah semua. Nggak tahu sih aku, tapi pokoknya gitu ya. Terus dimintain kan. Nggak apa lama-lama tuh papaku bingung kok tabunganku kok habis gitu loh. Misalnya aku dari lebaran ya dapat 2 juta tuh langsung habis dalam seminggu dimintain dia. Anjir. Kacau sih. Terus papa yang ini pertama kali papaku, kok uangmu habis kemana? Wah aku pura-pura diem kan. Wah diem takut kan. Akhirnya kemarin habis itu check in di hotel. Habis itu kan diem lama-lama ya aku ngomong lah dulu langsung mana orangnya? Ayo kita ke rumahnya. Wah langsung naik mobil Pak ke situ. Papa aku di depan rumahnya. Yang pertama nih masih baik-baik nih ngomong bapaknya. Assalamualaikum. Pak ini. Oh, ketemu sama orangnya langsung nanti. Ketemu sama orangnya langsung. Orangnya akhirnya malam-malam itu Pak. Papaku sampai kayak kamu jangan nyentuh anak saya lagi ya. Kalau kamu nyentuh anak saya lagi, kamu saya laporin polisi. Anak yang majekin aku itu udah nangis, gak nangis sih kayak udah nggak berani gitu loh. Ya beraba. Papaku udah ngancam gitu kan. Soalnya papaku kan kenalannya banyak sih polisi. Iya. Tapi gini sih, kalau menurut pandanganku dia kayaknya kayak beraba itu atau ketakutan itu karena mungkin orang tuanya dia sendiri nggak tahu kalau kelakuan anaknya kayak iya gitu. itu. Ya. Apalagi orang tuanya tuh dia tuh orang tuanya kayak penting lah di pendidikan kabupaten itu tuh penting posisinya. Wow. Sangat bertolak belakang sekali ya. Nah, itu semester itu kenanya tuh kelas 3 awal. Dia sempat berhenti nggak mintain uang tuh seminggu lah. Tiba-tiba mintain lagi dong. Oh gitu. Iya tetep Pak, ternyata masih berani. Gila kan? Wah. Terus seret nggak lama-lama tuh ketahuan lagi aku gara-gara ya sama tabunganku habis juga sampai aku ngomongnya tuh alasannya yang kedua nih kartuku hilang gitu. Wah. Orang tuamu paling mikirnya wah anakku ini pakau kayaknya. Yang kedua Pak ketemu papaku langsung nggak main-main keluar. Keluar. Papaku sampai bawa tangannya tuh genggam ke atas itu. Ayo keluar sini kalau nggak berani. Pagi-pagi Pak jam 5 itu Pak habis subuh. Waduh. Ke rumahnya langsung gitu. Iya Pak. Kayak neror. Langsung keluar kamu. Sini kamu ngapain? Saya minta lagi kamu. Saya laporin polisi kamu. Walah. Semenjak itu gara-gara SMA kita beda SMA jadi nggak ketemu lagi sih. Untung ya. Untung sih aku. Tapi SMA tuh masih ada Pak kadang-kadang beberapa tapi aku masih bisa kabur lah karena kan sekolahnya beda jadi aku mau pulang kapan aja kan bisa. Tapi kadang-kadang sempet aja dia tuh kayak papasan sama aku gitu loh. Serem kan? Sinetron sekali ya. Papasan langsung dipalakin gitu. Soalnya kan kota aku tuh kecil Pak, nggak gede-gede banget. SMA cuma ada 3 yang negeri. Kalau saranku sih, kamu mending kayaknya waktu dulu itu kamu datang ke rumahnya sambil bawa nuklir sih. Siapa tahu dia nggak berani lagi. Jangan bawa nuklir dong. Itu kalau di total ya mungkin aku bisa buat beli iPhone 11 lagi kali. Wajir. Kalau bisa itu iya bisa dapat motor kan kalau di total semuanya dari sekitaran. Bayangin aja Pak. 1 tahun berapa hari? 365. Ayo.
Sekali diminta yang kelas 2 10.000 kan. Terus yang kelas 3 400 tiap 5 hari. Kadang 300 nggak nentu sih. Anjir tiap hari yo. Tiap 5 hari sih. Ya kamu bilang aja lah langsung itu. Masalahnya Kemarin gini loh, Pak. tabunganku Kalau nggak buat aku beli gini. pakau. Enggak, kalau misalnya gini loh. Kalau misalnya aku bilang, nggak punya uang. Disuruh minjem ke orang dong aku. Sampai dia yang maksa pokoknya. Dia maksa sampai buku-buku dibawa itu. Kalau nggak bukunya nggak dibalikin. Anjir aku bilang. Jadi sebenarnya dari dulu itu emang bully itu udah turun temurun ya. Loh, tapi waktu kamu ke rumahnya tuh ada orang tuanya nggak? Orang tuanya tahu nggak? Orang tuanya pas ngasihin uangnya atau apanya? Yo, pas kamu ke rumah kan kamu tukur tuh di rumahnya sama orang ayahmu. Ada Pak, itu papaku ngomong. Yang kedua tuh papaku sampai berantem sama bapaknya. Berantem? Iya, dorong-dorongan. Kacau sih. Ya itu sih. Nah aku makanya sekarang kuliah nih merasa kayak lebih jauh dari Bebas dia gitu lah, ya. bebas. Makanya ya aku Makanya tambah kemalan ya Mas Bor ya. kemalan tuh apa sih? Iya. Gimana ya jelasinnya ya? Udah nggak usah, langsung aja lanjut. Nggak, maksudnya kuliah nih kayak oh gini ya rasanya megang uang sebanyak ini gitu. Aku nggak. Wah, ini kayaknya perlu ada revisi pinjaman duit ya kayaknya ya. Iya, kayaknya aku harus jadi pemalak enggak. Bangsat. Bentar lagi kan kita Oke. mau lulus, jadi nggak mungkin lah. Ya, mumpung sebelum lulus. Bangsat Makanya itu. ngapain tuh? Ini Kalian aku nih pinjam rumahmu lah. buat apa? Udah pinjem dong. Ini Ada kan kamar mandi kan pasti jarang dipakai toh, nggak selalu dipakai orang kan. kamar mandi bawah tangga kosong tuh. Nah, aku pinjem lah situ lah. Buat apaan? Buat apa? Ya siapa tahu nyaman. Nyaman. Apa sih Mas Burni kadang-kadang rada aneh. Oke, ganti topik. Lanjut. Ini siapa nih yang mau share lagi? Aku udah nge-share nih. Intinya aku Gimana Mas Fu aja Mas Fu. Gimana Mas Fu? kayaknya Mas Fu ini tipikalnya bukan yang bully. Bukan yang dibully. Dia yang ngebully. Wah, dari tampangnya jadi gitu gini. sih? Jadi gini, SD enggak, kalau emang dari Wahid itu emang aku yang mesti dibully. Karena apa aku dibully? Karena apa ya? Polos. Karena kan gini, kalian nggak tahu, mungkin kalian lihat aku sekarang, wah, Mas Fu ini kayak rusak, padahal sebenarnya polos kayak itu. Aslinya saya itu polos. Bangsat dah. Polos dari mana anjir? Gak mungkin lah. Gak mungkin banget. Yang polos. Dulu pernah itu pendengar mungkin nggak tahu ya cerita di balik kehidupan Mas Fu ini. Nah, cuman kita nih udah mulai kan udah ngerti nih. Ternyata sebangsat itu ternyata Mas Fu. Iya. Tapi kalau dia bilang SD-nya polos, apakah dia kayak balas dendam nih? SD-nya aku SD polos-polos, kuliah jadi bangsat dia. Iya, mungkin ya. Mungkin ya kayak Joker gitu ya. Aku nggak nonton Joker sih, jadi nggak tahu aku. Disakiti terus dia menjadi orang yang jahat. Jadi gini, bully yang pernah tak rasain waktu di SD itu apa ya? Emang temanku SD itu pemikirannya udah hampir sama kayak dewasa. Ya sama, dipalak aku juga pernah dimintain kayak gitu. Tapi nggak sebanyak aku kan? Orang, iya, cuma aku tipikal orang yang nggak pengen permasalahan itu aku bisa tengkar sama dia, adu fisik, hajar-hajaran nggak. Aku tipikal orang sing menghindar, kalau bisa menghindar dari masalah kayak gitu. Terus pernah yang ini agak masalah besar. Jadi dulu di SD itu pernah aku dihajar masa sama satu angkatan. Wah, angkatannya gimana dihajar satu angkatan anjir? Ini sampai kepala sekolah juga ngikuti juga. Oh enggak, kepala sekolah ngedukung. Hajar dia. Ternyata di belakangnya kepala sekolah itu ikut apa namanya? Pemimpinnya dia yang nyuruh. Ikut judi taruhan sama teman-temannya. Ini siapa yang menang? Enggak lah. Jadi gini ceritanya kan, waktu itu ujian sekolah. Emang ada sebagian anak itu emang udah kelihatan nakalnya.
Sedangkan aku tipikal ya yang oke lah nakal iya tapi nggak terlalu ngelihat itu loh. Bentar dulu. Nakalnya anak SD itu ngapain sih Iya, aku juga sebenarnya? bingung. Masih SD Ya, loh. beda SD ku ini gimana ya? Pemikirannya udah emang benar-benar dewasa. Oh berarti Secara gaya hidup, jiwa-jiwa cara itu. Oh, gila. jiwanya sudah om-om semua gitu masih SD gitu. Iya, om-om dan Dia ngomong tante-tante. secara gaya hidup. Gimana tuh? Ya enggak, maksudnya gaya hidup kan bisa dari lingkungannya. Dia kan Oh, terpengaruh dari lingkungan kan bisa. Habis itu pas ujian sekolah. Ujian sekolah, aku kan lempar-lemparan penghapus tuh sama temanku karena emang udah selesai. Tinggal nungguin jam waktunya pulang kan. Jam selesai maksudnya. Nah, terus sih ada anak inisial A ya kasarannya ya. Inisial A. Wow, sangat spesifik sekali ya. Inisial A. Enggak, Aku enggak. sampai aku ngapain nyebut inisial. Enggak, gini loh. Apa? Kayaknya Mawar, anggap kayaknya aja Mas mawar. Foni dendamnya tuh sudah menggebu-gebu, makanya dia nggak tahan untuk menyebutkan itu. Nah, enggak. Namanya enggak A kok. Ya, anggap aja mawar ya. Jadi mawar Cewek ini ya. ya cowok lah Bapak. Oh, jauh. Ya Maya, jangan mawar dong. Kembang Apa? sepatu. Namanya Apa? Kembang Apa sepatu. lu? Udahlah mawar lah daripada ribet. ya udah lah. Habis itu dia minta lempar penghapus ke dia, lempar-lemparan. Ya udah aku lempar. Nggak taunya si pengawas ini emang agak kejam. Habis selesai kan dikumpulin. Dia bilang 2 anak yang tadi ikut ke saya dulu. Wah. Mau diapain nih? Nah, habis Anak itu SD berdua dipanggil mau diapain? Cowok sama cowok kan lagi. ini cowok sama cowok, Pak. Nggak mungkin yang aneh-aneh. Terus gurunya ini juga cowok. Cowok. Oh, kirain cewek. Ngapain ini bertiga ini? Nah, habis itu ditanyai, kalian ya bikin gaduh di kelas. Udah tahu tata tertibnya gimana, kalian gaduh. Kalau semisal saya masukkan nama kalian di apa namanya dulu itu? Apa sih? Lupa aku Discourse namanya. lah. Bukan skor. Kalau ujian itu apa? Apa? Lab skor apa sih? Lupa aku namanya. Bintang apa gitu loh. Pasti diapain sih ini? Oh, Kayak dicatat. masuk ke kalau dia dicatat list kayak apa? Kasus berita. Apa sih namanya? Lupa aku kasus. Di mading gitu lah. Bukan mading kayak Ya udahlah itu berita intinya. acara. Oh, berita Oh. acara. Berita acara kan. Terus habis itu saya masukkan berita acara. Kalau misal masuk efeknya kamu nggak lulus kayak gitu. Nah udah kan. Ya saya ngaku, ya saya maaf Pak. Gini. Ya temanku juga si Mawar maaf gini. Nah terus habis itu si Mawar ini bilang ke aku, jangan pulang dulu. Wow. Bahas masalah ini di belakang ada kamar mandi kan. Tapi nggak sampai Wah. masuk. Di kamar mandi. Mau ngapain nih? Nggak sampai masuk. Jadi dia nunggu di depan. Bentar dulu. Nah. Sudah tadi katanya pemikirannya dewasa kayak om-om, terus diajak Kamar mandi. Ngapain? Apaan coba? Bentar lah. Kok ambigu ya. Habis itu udah dibilangin. Ibaratnya dia itu nggak terima. Padahal yang salah dia juga. Karena dia yang pengen dilempar. Nggak terima. Cuma penghapus doang ya. Orang pengen dilempar penghapus, faedahnya apaan ya? Ya enggak, ya kan gini loh. Esensinya tuh apa dilempar penghapus? Enggak. Kalau lempar-lemparan aku ngerti sih. Mesti ya Asik, mengibari ya, menghibur diri lah habis ujian kan. ujian. Oke. Nah, Cuma cuma itu itu marah, ngapain coba gitu doang. ya marah karena ibaratnya karena ulahku aku yang lempar terus dipanggil guru dan apa kayak dampak hukumannya itu loh. Itu kan benar-benar besar. Nah, dia nggak terima. Akhirnya dia pukul aku, brak. Aku ya sempat ya mukul sih pas itu. Terus habis itu dia langsung manggil temennya. Wes langsung hajar-hajaran. Aku sampai kepruk pakai jendela atau dulu jendela sekolah yang itu loh. Kuning-kuning tahu nggak sih? Itu ditatapin kepalaku. Dihajar massa sampai satu anak angkatan. Tapi alhamdulillah nggak terjadi bonyok. Untungnya nggak terjadi bonyok. Jadi cuma berbekas ya. nggak berbekas. Alhamdulillah nggak berbekas. Tapi gimana sih diantem satu angkatan ya?
Terus nggak Iya, berbekas. iya. Nggak, maksudnya nggak berbekas, nggak biru, nggak, ya paling cuma merah, memar merah atau nggak sampai biru Ya gitu. paling cuma gegar otak gitu ya. Luka Nah, dalam nggak semua lama mati. taunya. Luka luarnya nggak ada, luka dalam semua. Nah, ya benar-benar. Tapi benar, luka dalamnya mental kan. Jadi Wah. gara-gara itu, jadi kayak takut. Kayak sekolah itu kok kayak takut gitu loh. Takut ketemu ini. Iya, Nanti Pak. Emang. nanti Mental tuh, Pak. misal apa dibully lagi atau dilakukan intimidasi lagi kayak gitu. Itu yang paling parah sih di SD. Aku Kalau juga yang pas SMP kemarin tadi tuh, aku ngalamin sih itu. Tekanan banget mau tekanan, iya. mau ke sekolahannya tuh gila Pak, gak berani rasanya tuh. Ngerasa Kalau mau alasan juga alasan apa iya, ke orang tua? ngerasa amannya tuh kalau udah di rumah tuh aman banget kayaknya. Tapi anjir sih, itu parah sih. Masa-masa Kayak gitu kelam lah itu. Oh. Intimidasi. Tapi kalau misalnya menurutku ya kayak gitu tuh jangan dihindari sih malah. Kalau aku sendiri ya kan dulu aku ya biasa lah diejek. Wah ini apalah mestilah. Tapi kalau diejek Aku doang aku yo- masih bisa ngatasin Mas Bor. Ini masalahnya Loh. udah Enggak ya, mesti ibaratnya udah membuli lah kayak gitu. Tapi aku lama kelamaan ya kalau misalnya kabur terus ya nggak ada sampai habisnya. Kalau aku sih biasanya sudah dibully kayak dimaki. Pertama dimaki-maki sih. Aku mesti ketawa ya, mesti tak ketawain. Misalnya, wah kau ini gembrot apa? Kok gembrot? Kau ini ya dijelek-jelekin lah. Aku mesti ketawa ya. Nah, aku ketawa ya mesti. Aku nggak pernah nganggap masuk ke dalam hati. Ya lama kelamaan jadi terbiasa sih. tapi Jadi enggak, tapi kalau- konteks masalah. Tapi aku gimana cara masukin ke dalam Enggak. Sebenarnya gini, kalau menurutku ya bentar ya. Kalau menurutku enggak bisa disamaratakan. Enggak mungkin seorang sih. Mas Bor ibaratnya dibully, oke kamu bilang aku lo baik-baik aja, tapi sebenarnya hatimu juga sebenarnya sensitif. Cuma Iya. kamu berusaha gimana caranya di depan itu pakai topeng kayak gitu. Iya sih, itu ya mungkin bisa anak lain juga merasakan kalau misalnya kalian bully pasti pernah kepikiran untuk apa ya istilahnya membungkam orang yang membuli itu sih. Entah itu mungkin dibahas dendam dengan cara mungkin terjeleknya bisa jadi dibunuh misalkan. Iya. Nah itu yang menurutku apa ya hal-hal yang sebenarnya sangat bisa terjadi kalau misalnya kalian sudah sangat tertekan gitu. Benar sih. Benar. aku sampai Lagian sekarang kan ya. juga banyak tuh aku berita-berita anak-anak yang dibully ternyata dia akhirnya membahas dendam. Nah, aku pernah dengar di luar negeri sih. Jadi dia tuh karena seringnya dibully ya, akhirnya dia tuh berhasil nemu senjata milik nggak tahu siapanya gitu. Dia bawa itu suatu hari dia membawa ke sekolah gitu senjatanya. Dan dia waktu di kantin gitu lagi ya, jam istirahat makan siang gitu, dia langsung naik ke atas meja, langsung menembak orang-orang yang membuli dia dengan senang hati. Jadi dengan psikopat lah. Malah bisa ngerubah jati diri jadi psikopat gitu ya kalau dibully. Mesti dia dengan senang hati membunuh teman-teman yang telah melakukan membuli dia sih. Pasti ngerasa puas sih. Tapi gini sih, kalau aku boleh jujur ya, emang aku pernah ngalamin kayak gitu dan aku sebenarnya kalau dibilang sepakat, jujur aku sepakat. Karena apa? Karena cara gimana caranya aku nggak berani apa ya ngelukain dia, dan cara sing bener-bener ibaratnya paling notok kalau bisa sih pengen tak bunuh kayak gitu. Emang bully itu kayak gitu emang. Kalau udah mental loh ya. Tapi kalau aku nggak pernah mikir sampai ngebunuh sih, karena aku sih pengennya dia masuk penjara aja udah ketahuan polisi. Nah, sama itu, uangku balik. Aku cuma pengen sampai sini doang, nggak sampai kebunuh sih. Gila aja sih ya kalau mungkin beda-beda tingkat tekanan mentalnya mungkin juga beda-beda sih. Beda-beda. Tapi kalau misalnya sudah sampai di ujung nggak ada pilihan lain untuk membungkam dia, ya bisa jadi dengan cara membunuh. Kasihan sama. Tapi kalau sekarang sih aku udah melupakan ya. Gitu. Tapi ya Anda kan sudah bebas sekarang ya. Tapi sudah aku aman. tidak pernah mengikhlaskan uangnya. Aku nggak pernah ikhlas sama uang yang udah kasih ke dia sih. Ya kan tinggal nanti lihat dia di neraka gitu aja kan. Halo. Anda Mas Fo ini kan melihat ya. Berarti Mas Fo posisinya juga di neraka juga dong. Kan saya bilang kemarin podcast kemarin, saya kuli bangunan yang bangun neraka, Pak. Jadi saya itu auto bila mendalik kurang ajar.
Ada yang memulai sendiri lah ya. Ya Allah. Ini yang dengerin lagi puasa-puasa, jangan aus lah kalian. Ntar lagi mau buka kali. Kalau kalian harusnya dengerin ini sore-sore sih enaknya ya. Sambil Iya. nunggu ngabuburit. Terutama kita lagi posisi puasa ya, mohon untuk menurunkan emosi Anda. Kan Nah. namanya juga lagi puasa. Masalahnya Apalagi masalahnya kita ini bulan puasa kok gibahin orang. Kan kita ini curhat Iya, edukasi, pengalaman. kawan, Kita ini edukasi. edukasi bahwa bagi para sebenarnya pendengar, kita sebenarnya lagi buat podcast ini setelah buka ya. Jadi iya, aman-aman jadi kita aja aman-aman ya. aja. Kita buatnya ini udah jam 9:30 malam kok. Jadi kita santai aja. Udah Iya. kita nih killing time sambil nunggu sahur ceritanya. Masih lama, Pak. Ini kan kita ini loh sharing pengalaman kalau sebenarnya tuh kita tuh ngerasain tekanan mental lah kalau dibully tuh kayak takut mau ke sini, takut mau ketemu Iya. itu. Iya Walaupun sih. kita tuh Jangka sebenarnya- panjangnya tuh iya. mungkin bisa berpengaruh sama apa ya? Ya perilaku dia di masa depan lah. Nggak, apalagi di Indonesia kan baru-baru ini aja ada anak yang lompat dari gedung sekolah, tahu nggak? Iya. Nah, itu kan gara-gara dibully juga kan. Berarti di Indonesia nih banyak banget gitu loh kasus pembulian yang aku nggak tahu dasar anak-anak itu tuh ngebully kayak 3 lawan 1 gitu loh. Kenapa gitu loh? Dan gini sih, yang kasihan tuh gini loh sekarang di kasus bullying sekarang itu gini. Si korban ini gimana ya? Kecemasannya ketika dia ingin mengungkapkan rasa bully ini ke seseorang dan orang ini ibaratnya bantu dia. Nah, berarti si tersangka ini kan pasti bakal ketangkep tuh. Nah, takutnya tuh kalau udah ketangkep, wah nanti bakal jadi dendam panjang gitu loh. Ibaratnya ketika Iya, aku bener juga bebas, sih. aku pengen nah kayak gitu. Jadi serba salah juga sih sebenarnya. Iya, kadang-kadang gimana ya? Emang udah nggak. Tapi ini menurutku aku pernah nonton film Indonesia ini ya. Nah, jadi di film ini menurutku apa ya? Bener banget sih apa yang diomongin. Jadi ada suatu di cerita ini kan kondisi anak SMA ini. Aku lupa nama judul filmnya apa. Pokoknya dia tuh karena saking seringnya dibully, akhirnya dia tuh mencoba berteman dengan teman-teman yang mungkin bagi dia bisa melindungi dia. Nah, kemudian sampai di suatu hari dia akhirnya bercerita kalau misalkan, oh aku ini di sekolah pernah ini sih suka diganggu. Menurutmu apa caranya supaya aku bisa membela diri? Nah, karena temennya ini yang memang lingkungannya jelek, akhirnya dia menyarankan, oh aku punya cara ini satu untuk membungkam dia, yaitu kamu bisa membeli senjata di orang ini. Nah, jadi dia tuh akhirnya karena saking resahnya, akhirnya dia mau mengambil semua uangnya dan membelikan senjata itu ke pedagang itu. Akhirnya sampai di sekolah, dia tuh langsung nggak pakai basa-basi, langsung menodong temannya yang suka membuli itu sampai di atas lantai paling atas gedung sekolah. Nah, Anjir, filmnya ini serem juga ya. menurutku omongannya yang paling ngeri ya. Selama dia mau nodong temennya tuh, dia tuh juga sempat ragu. Apakah harus memang seperti ini caranya? Nah, Tapi ya, di dalam hatinya dia mau bilang gini. Salah satu cara untuk membuat dia bersalah adalah salah satu membuat cara dia membuk geram adalah membuat dia merasa bersalah. Akhirnya dia bunuh diri. Oh, berarti yang bawa senjata tadi itu akhirnya bunuh diri, bukan ngebunuh. Bunuh diri akhirnya, bukan malah membunuh di depan orang pembulinya itu. Di depan pembulinya dan di depan semua anak sekolah yang melihatnya dia. Anjir, Gila kan? Gila epic banget anjir. Gila kan? Ya, kadang-kadang gitu sih. Kalau kita mau balas dendam juga nanti kita yang salah kan jatuhnya. Kalau misalnya kita ngomong ngebunuh kan jatuhnya kita yang salah kan kalau di polisi, walaupun kita udah ngasih kesaksian kalau kita nih dibully, kita nih self defense, tapi ya mau gimana lagi, kita tuh ngebunuh. Ya mau nggak mau ya gimana ya. Kadang-kadang emang anak dibully tuh kayak pikirannya tuh udah aduh pasrah lah. Kalau gini terus ya nggak selesai. Udah kayak nggak ada tujuan hidup lagi lah, udah bener-bener kacau mentalnya sih menurutku kalau udah gitu.
Kalau aku sih gini sih kalau menghadapi orang bully ya. Orang yang pernah bully aku itu pasti kasarannya rasa balas dendam pasti ada. Cuma aku mikirnya lebih ke gini kan orang-orang yang bully aku itu rata-rata itu maaf ya kayak misal orang yang misal nggak terpelajar gitu loh. Kalau orang bully aku dia pinter it's okay. Nah dia ini nggak terpelajar dan aku mikirnya gini sih. Seandainya ya, bukannya aku juga mendoakan seandainya misal dia ini butuh aku. Ya kemungkinan besar apa kalau misal egoku lebih keinget tentang masa lalu mungkin aku nggak akan bantu. Jadi udah bodo amat. Hidupmu sebatang iya. kara atau apa bodo amat karena kamu dulu pernah bully aku. Ya kalau Kayak aku gitu sih, kalau aku misalnya temanku yang malakin aku itu bukan temen sih, musuhku. Kalau yang dia malakin aku itu pasti nggak aku bantu sih, walaupun dia mohon seberapa pun. Aku udah nggak, ibaratnya dia punya image jelek di otakku, udah keinget terus. Ya udah nggak bakal jadi blacklistku terus sih dia. Dan pikiranku gini juga sih kalau misal contoh kalau anak SMP kan kita kan 3 tahun nih. Ya udah anggap aja cuma halah teman 3 tahun. Udah kalau udah selesai SMP pindah ke SMA ya udah lupain kayak gitu. Ya makanya aku nggak pernah inget masa-masa SMP, aku nggak pernah inget sih. Aku selalu ngelupain masa itu sih. Itu hal yang tidak penting dalam hidupku aku anggapnya. Berarti kalau misalnya bisa di skip, mending Anda skip skip masa-masa kalau itu bisa ya, langsung mungkin. kuliah aja sih, karena masa SMA juga kan masih papasan juga, kadang-kadang masih apa ya, nggak nyaman aja sih. Jadi aku SMP SMA saat di kota itu aku nggak ada ngerasa hal berkesan sama sekali, dan aku ngerasa nggak nyaman aja. Dan dibully itu kan apa ya kayak dicengin gitu loh, kayak kita misal dibikin gara-gara atau dibikin malu satu kelas kayak gitu. Dan aku itu masih nggak tahu sih maksudnya faedahnya bully orang saya benar-benar buat si korban itu benar-benar mentalnya udah parah itu apa ya. Kalau menurut kalian misal kalian posisi jadi si tukang bully, apa sih yang kalian rasain? Ataukah hanya kesenangan sesaat atau mungkin, apa gitu? ya mungkin kesenangan sesaat kali, nggak tahu deh. Mas Pur gimana, Mas Pur? Ya memang gitu sih, kesenangan sesaat sih. Oh, dia ngerasa powerful kali ya. Iya, merasa berkuasa lah. Ya benar-benar. Nah itu sih. Tapi ya kalau dibilang akhirnya nggak pernah, karena pernah dibully terus akhirnya nggak pernah membully, ya nggak juga sih aku. Maksudnya aku Ya pastilah. sering lihat teman-temanku akhirnya dibully. Bukannya aku mau ikut mencampuri membully, cuman aku Panas-panas sih. ketawain aja. Ya memang konyol yang dilakuin soalnya. Tapi kalau aku nggak pernah ngebully anak sih. Karena kamu pernah ngerasain Iya, karena dibully. aku pernah Iya, masalahnya itu aku posisinya sebagai pendatang, Pak, dan itu aku pendatang di kota itu ya. Ibaratnya kan bukan dari daerah situ. Wah gila, aku udah ngerasa asing banget, nggak bisa bahasa lokalnya. Ya gimana? Terus aku dibully juga. Kacau lah masa itu. Gila. Parah sih. Aku beruntung sih. Mungkin kalau aku kuliah di negeri, kemungkinan untuk ketemu orang-orang yang kayak gitu mungkin masih ada kali ya, kalau misalnya kuliah di negeri. Ya bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak sih. Soalnya tergantung faktor lingkungan juga sih. Iya, karena kan nggak kebanyakan kan teman-temanku yang dulu pernah nyenggol aku itu kan juga kuliah di negeri, beberapa universitas di negeri gitu. Aku mendingan masuk yang swasta aja dah. Ngindar. Salah satunya itu ya alasan. Biar ibaratnya ngejauh lah. Di sisi lain gini sih, untuk bullying sendiri ya. Kalau kita kaitin sama pendidikan, aku ngerasa agak kurang sih. Nggak ada aware dari apa kayak pendidikan. Contoh gini aja lah. Paling istilah kecilnya, kenapa sesekali lah guru itu bicara secara personal masing-masing untuk mengerti masalah yang ada di kelas. Kan sebagai wali kelas kan ibaratnya oh kok anak-anak fun-fun aja, tapi kan kita nggak tahu kalau di balik itu ada yang dibully sama ini tapi dia nggak mau cerita, karena kalau dicerita ya itu tadi kan pasti bakal diancem loh. Nah jadi dan ibaratnya kalau misal kita udah diancem mau ngomong ke orang tua nanti bebanin juga, misal nanti pindah sekolah lagi atau gimana, jadi kan kayak serba salah gitu loh. Korban bullying itu kan kayak gitu. Itu sih kalau tambahan dari aku untuk keterkaitan antara bullying sama edukasi pendidikan di Indonesia sih.
Yang lainnya monggo. Ya itu aja sih yang nggak ada yang perlu Ya tapi aku tambahin. nggak pernah. Kalau kalian nih, misalnya kalian sampai kuliah gini nih, kalian masih satu kampus sama teman kalian yang ngebully, gimana tuh? Ya kalau aku sih ya diketawain aja sih. Lama-lama juga terbiasa kok. Kalau aku Kalau sih, aku, kalau siapa? Masuk dulu iya, silakan. kalau kalau aku sih nggak tahu lagi ya. Menghindar mungkin. Iya, aku nih masa kuliah nih kayak lebih enak gitu, bebas, lebih feel free aja, nggak tertekan lah. Ibaratnya ke kampus tuh malah fine aja, malah seneng gitu loh. Beda pas Kalau sama pas SMA dulu, SMA SMP. kalau Berasa aku kayak di jalur perang ya Iya setiap pak, kali ke setiap sekolah mau ya. ke anjing udah pagi, aku lah mau tidur anjing udah pagi bangke, mau ke sekolah lagi. Aduh, ya Allah, parah sih. beban. Untung aja di kampusku nih yang anak dari SMA aku tuh orang-orang yang aku kenal doang, sama cewekku udah kan. Kalau aku sih misal Siapa tahu ketemu cewek tadi, Anda yang membuli Anda ya. Gak mungkin. Nih kasihan nih Mas mau ngomong. saya mau ngomong, Pak. Anda potong, saya tempeling ya Anda ya. Saya bully loh Anda. Oke. Kalau aku sih misal ketemu sama orang yang bully, mikirku sih lebih ke gini sih. Udah dewasa sih sebenarnya. Udah nggak penting sih, namanya bully itu udah nggak penting. Mungkin hanya guyonan semata, tapi ya harus ada batasnya lah. Tapi Toh kalau ibaratnya, enggak, tapi kalau ngebulinya masalah uang kayak aku sih kayaknya nggak ada batasnya sih, tetap aja mau ya Iya sih, sih. kalau Kalau itu urusan emang pemarakan sih nggak ada kalau ampun. pemalakan emang nggak ada ampun. Cuma kalau kayak gitu mikirnya sih lebih gini, kayak gimana ya? Ya ngedukasi pelan-pelan sih. Jadi lebih nyoba ngikut ke dia, tapi di dalamnya itu di belakang itu bisa ngerubah sikapnya dia. Kayak gitu. Kalau aku Ya sih kayak gitu. balik tadi kayak yang tadi sih aku bilang eh kalau misalnya jangan kayak gitu jangan dihindari sih, malah kamu deketin aja kayak gitu. Ajak bergaul lah ibaratnya. Toh ya lama-lama dia ya mungkin biasa aja. Tapi kalau misalnya dia terus-terusan ya Ya udah udah, cekek kita aja bunuh. langsung. Kita bunuh aja. Kalau yang masalah uang itu sih nggak bisa diajak bergaul Nggak. sih pak. Jangan ditiru ya bagi para pendengar ya. Kalau yang masalah uang tadi itu nggak bisa, kayak aku dipalakin tuh nggak bisa diajak bergaul sih. Itu Diikhlasin. justru tuh aku berusaha masuk ke circle-nya dia, malah makin jadi pak. Kadang-kadang temennya aku juga diminta temennya kadang-kadang. Waduh, itu lebih kacau Kadang-kadang sih. ya, bukan, pokoknya poin pertamanya dia yang sering mintain, tapi kadang-kadang temennya juga ada cuman beliin apa sih, minta beliin ini dong, beliin itu. Tapi tetap yang masalah satu orang ini. Gila sih itu, kalau misalnya dia pas aku udah sukses atau apapun, kalau dia ketemu aku minta tolong, gak aku bantu sih. Kadang-kadang tergantung ya, apakah besok aku rasa dendam ini udah gak ada. Kalau sekarang sih masih sedikit lah. Berpikiran lah. Atau kalau misalnya dia yang jadi presiden gimana? Kalau itu gak tahu lagi deh. Mana ada. Gak mungkin juga kayaknya. Gak mungkin sih. Dia anaknya nakal, sering bolos, kabur sekolah kok. Dan sekarang heranku gini loh. Iya, yang ngebully itu anak-anak nakal. Nah, itu loh. Anak-anak yang maaf ya, enggak bermaksud diskriminatif ya. Aku minta maaf. Cuma yang biasanya ngebully itu orang yang enggak punya, anak nakal, dan dia itu malak orang yang punya, orang yang pandai kayak gitu loh. Ibaratnya malak orang yang pendiam lah. Nah, gak tahu kenapa ya. Kayaknya seluruh. Apakah persaingan kayak gitu? Atau misal dia, kamu punya pandai, aku punya. Enggak, atau dia enggak suka ngelihat kita seneng di atas. Iya. Lebih Menurutku kayak gitu sih. Lebih nggak suka lihat ibarat apa ya. Kalau di bahasa kasarnya, oh anak ini sok-sokan. Nah itu. Padahal sih ya bagi yang penderita, maksudnya korbannya ya mungkin ya biasa aja. Mungkin itu hidupnya normal dia kayak gitu. Aku ya ngerasanya gitu sih. Tapi di kampus kita nih ada yang dibully nggak ya kira-kira? Ada lah Bang. Ya ada lah, masa kamu nggak tahu? Siapa? Ya Allah. Jangan dibahas, nanti aja habis podcast, oke? Nanti dijabri sendiri aja lah. Dijabri sendiri. Oke. Kita mau apa? Berarti pembulian tuh enggak pasti sampai kira-kira sampai akhir, misalnya ada nggak sih orang ngerasa sadar bahwa dia tuh nggak perlu ngebully lagi tuh kapan? Ketika, nah itu titik sekarang puncak ngebulinya tuh kapan?
Sekarang itu tergantung gimana ya. Biar Tuhan sih yang bisa balas kalau rasaku kayak gitu. Itu nggak bisa jadi patokan semua orang sih. Pasti punya apa ya? Mungkin bisa jadi perjalanan hidupnya sendiri-sendiri sih. Nah, aku Cuman sendiri aja, bisa dihindari sih kalau kayak gitu itu. aku sendiri aja juga dibully dari SD sampai SMA, tapi ya udahlah ibaratnya ketika selesai ya udah selesai. Udah aku nganggapnya nggak terlalu dipikir terlalu panjang. Ya namanya orang masing-masing, ada yang nggak bisa terima, ada yang bisa terima, ya itu tergantung sih. Nah, tapi kalau misalnya dari kayak gitu ya. Kalau misalnya reuni tetap dibully juga nggak? Aku nggak pernah ikut Kalau reuni sih. kalau aku reuni paling ya dibully cuma nggak apa ya? Ya dibully paling dicengin biasa. Aku malah balik kayak ngebully juga kayak itu. Udah nyoba berani kayak gitulah. Kalau aku Udah Ya udah biasa. jadi kalau aku ya SMP ada ajak bukber aku nggak pernah ikut. SMA terakhir aku ke SMA aku tuh ke pas expo kampus. Aku bawa mobil dikata-katain anjir. Kan aku dari Surabaya, susah Pak. sih. Kan aku dari Surabaya masalahnya. Aku pas itu posisi ngekos dan besoknya kuliah. Udah tak bela-belain datang. Oh, Anda apa tempat kuliah sama tempat dulunya Anda beda Iya, lokasi gitu beda ya? lokasi. Cuman nggak seberapa jauh, 2 jam lah dari kota sekarang. Bawa mobil dikata-katain dong, anjir kan gila kan. Ya udah, makin lama aku udah nggak pernah nyentuh SMA aku lagi, nggak pernah. Aku join grup tapi kalau ada acara apa buka bersama, reuni, expo kampus nggak pernah ikut lagi. Aku malas udah. gini deh. Oke, sekarang udah terlalu panjang buat Terlalu penutupan. melebar. Nah, Dan terlalu penuh sentimental ya. ya. Terlalu dendam udah Terlalu menggebu-gebu dendam. ini anjir. Ya. Gimana kalau gini aja, kita setiap orang ngasih solusi lah buat teman-teman yang bully dan juga teman-teman yang sukanya ngebully. Maksudnya korban sama tersangka. Oh, gini nih. Dari Mas Bor dulu silakan. Oke, kalau dari aku sih ya sama kayak tadi ya. Menurutku kayak gitu jangan dihindari, tetap diajak bergaul. Kalau misalkan kalian nggak pede ya tetap ya cobalah perlahan lah. Bagaimanapun kayak gitu tuh jangan dihindari. Nah, tapi kalau buat untuk misalnya membungkam rasanya, membungkam si pembuli ini, menurutku saranku cuma satu sih. Kalian bawa nuklir aja kemana-mana. Gak usah dukun, Pak, kalau aku. Pak. Dukun. Jangan dong. Santet. Kan biar orang yang merasa bersalah. Kan perlindungan ada di tanganku tembakin. ini, ada nuklir ini ya. Ya emang harus telepon Vladimir Putin dulu baru Waduh, kirim nuklir. Vladimir Putin dibawa. Waduh. Oke, itu aja dariku. Kalau Mas Fit? kalau aku ya, aku lebih ke pembuli sih. Nggak, kalian tuh pembuli itu buat apa sih sebenarnya? Apa sih yang kalian cari itu buat ngebully orang? Jadi diri atau apakah? Nggak ada faedahnya menurutku. Kalian sadar diri lah, mumpung lagi bulan puasa gini nih. Waktunya tobat nih ya. Dengerin baik-baik. Udahlah, sadar. Kalian juga ngerasain dunia tuh akan berputar. Kadang kala kalian di atas, kadang kala kalian di bawah. Ada saatnya juga kalian nanti bakal dibully oleh orang yang di atas. Ngerti? Pas puasa nih, mumpung lagi puasa, cepet-cepet tobat nih, bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Cepet-cepet tobat ya. Buat para pembuli, terutama kawan saya yang pernah membuli saya, yang ngerasa aja nih, yang ngerasa pas dengerin ini, yang ngerasa, buat yang ngerasa banget nih, tolong ya, saya nggak pernah ikhlas sama uangnya, sama tobat lah. Nanti siapa tahu dapat hidayah saya ikhlas. Terima kasih. Iya. Kalau dari yang pembuli dulu, sebenarnya hampir sama sih. Faedahnya bully itu apa? Kalian itu tujuannya apa kayak gitu? Kalian itu semena-mena, toh ntar juga kalian juga disemena-mena kan kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada apa ya? Nggak ada benar-benar nggak ada tujuan nyatanya gitu loh. Kalian dosa juga dosa karena merusak mentalnya orang kayak gitu kan. Dan itu untuk pembuli. Nah, untuk korban, kalau kalian dibully, kalau bisa speak up, jangan diem. Kalian bisa ngomong ke siapapun orang yang menurut kalian bisa dikasih kepercayaan. Kalau emang mental kalian udah benar-benar jatuh, kalau emang kalian harus ngelakuin speak up ini ke psikiater atau ke polisi, ya nggak apa-apa. Atau ke sekolah pun juga nggak apa-apa. Soalnya apa? Bobroknya bully di sekolah itu ya karena pendidikan itu juga nggak terkontrol gitu loh.
Kalau Guru juga kurang perhatian. Kalau kayak gitu. kalian yang dibully-bully mau speak up bisa mention ke kita nih. Kita speak up di Nah. sini pasti namanya dirahasiain kok. Iya. Siapa tahu Kita kita bisa bantu. bantu. Kita bisa bantu lah. Jadi bagi Bantu para nyantet. sobat galer untuk Kita bantu yang nyantet. Nggak kenapa sih? Emang nama pendengar kita sobat galer ya? nggak tahu. Aduh. Udah pakai itu aja lah. Iya sih. Pokoknya kalau kalian mau curhat-curhat atau mau bergabung dengan podcast kita, atau kalian menjadi bintang tamu di podcast kita bertiga nih, bisa langsung aja ya. Email atau mention kali ya. Atau komen. Ya ntar dulu, tapi ya apa yang menarik dari Anda? Iya, Kalau kalian Anda juga- tiba-tiba join, Iya, kan kalian aneh juga lah ya. kalian juga harus Difilter dulu. kalian difilter juga dulu. harus enggak, maksudnya kalian juga harus membawa topik. Kalian mau apa yang perlu kita bahas dari kau sobat galer. Ih, Sobat galer. nggak kenapa jadi sobat galer sih, anjir, nggak enak banget, bangsat, Bukannya bangsat. garuk-garuk leher ya. Iya, aku maksudnya garuk leher. Kalau paling enak sambil dengerin podcast ya dengerin garuk-garuk leher lah. Ngapain itu? Iya, apalagi dong. Yaudah gimana Mas Fit? Silakan penutupan. Jadi itulah, pokoknya bully itu nggak bagus sih. Moga-moga nggak ada lagi kasus bully yang sampai yang korbannya sampai bunuh diri. Moga nggak ada sih. Dan satu lagi, semoga pembahasan ini bisa membuat kalian pembuli sadar dan kalian yang dibully bisa lebih percaya diri lah. Jangan lupa kalian subscribe seperti Nah. biasa. Itu yang penting, sangat penting. Komen juga, like juga ya, di-share ke keluarga, kerabat, mantan, pacar, gebetan, semuanya. Guru, dosen semua di-share. Kalau masih tombol merah, cepetan pencet. Dan kalau di Spotify kalian bisa juga memfollow kami. Iya, linknya ada di deskripsi semua ya untuk Spotify. Fanpage kita di Facebook juga di-like ya. Ada fanpage loh. Lumayan Oh, loh. ada fanpage. Instagram Oke, masih belum ada sih. Nanti aja Instagram Iya. terakhir aja. Kita fokus di podcast dulu. Oke. Sekian podcast dari Bosok Podcast kali ini. Jangan lupa kalian nonton di episode berikutnya ya. Ini kita selama lebaran pasti tetap bikin. Ada Bosok Podcast spesial Ramadan. Kita ngebahas yang apa ya? Kita ngebahas apa nih masalah Ramadan? Iya nggak tahu. Sepemikiran kita Iya aja lah. lah. Pokoknya kita Nah, mungkin lebih sering upload lah. Mungkin. Kalau mood kita banyak. Mungkin. Iya, mungkin kita lebih sering Mungkin. upload. Intinya itu sih spesial Ramadan dari Bosok Podcast. Nggak ada bedanya. Sama aja kayak episode yang lain-lainnya. Iya. Ya sudahlah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.